Shalom. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan bawa materi tentang konsep percaya dalam perjanjian baru. Nah, sebelum kita mengetahui lebih luas konsep percaya dalam perjanjian baru, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu percaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata percaya diartikan dalam 4 hal. Yang pertama, mengakui atau yakin bahwa sesuatu yang benar dan nyata. Yang kedua, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Yang ketiga, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Dan yang keempat, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu percaya, kita akan masuk dalam konsep percaya dalam Alkitab, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, menurut Alkitab, kepercayaan berarti memiliki keyakinan dan ketergantungan pada Allah. Kepercayaan ini melibatkan memiliki kesetiaan, loyalitas, dan komitmen kepada Allah serta ajaran-ajarannya. Kepercayaan juga berarti memiliki keyakinan bahwa Allah adalah yang sejati dan bahwa Dia telah menyelesaikan dosa-dosa manusia dengan kematian Yesus Kristus. Kepercayaan ini melibatkan memiliki ketergantungan pada Allah sebagai juru selamat dan Allah, serta memiliki keyakinan bahwa Dia akan memberikan keselamatan dan kehidupan kepada mereka yang percaya padanya. Dalam perjanjian baru, kata percaya merupakan suatu tindakan yang begitu penting dan sangat fundamental dalam sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana kata percaya merupakan kata kerja yang artinya mempercayai, percaya, dan setia. Dapat kita lihat dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani-nya berasal dari kata imuna atau aman, yang berarti percaya, mempercayai, atau memiliki kepercayaan. Sedangkan dalam perjanjian baru, bahasa Yunani untuk kata percaya adalah piesteo, artinya percaya atau memiliki keyakinan. Kata kepercayaan atau iman menyatakan akan perilaku kita terhadap Tuhan, sehingga percaya merupakan suatu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hidup di dalam percaya berarti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan menaruh akan kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Karena itu percaya lebih daripada mengakui adanya Tuhan. Dalam perjanjian lama, konsep percaya memiliki makna lebih terbatas dan berbeda dengan makna iman dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kata iman hanya muncul 2 kali, yakni dalam Ulangan 32 ayat 20 dan Habakuk 2 ayat 4. Walaupun demikian, gagasan iman tidaklah tidak penting. Banyak istilah lain seperti Ibrani Batak yang dalam TBI biasanya diterjemahkan percaya, menunjukkan bahwa kepercayaan memang penting dalam perjanjian lama. Contoh yang menarik adalah dalam Mazmur 26 ayat 1, di mana pemazmur mengatakan, "Aku telah hidup dalam ketulusan kepada Yahweh, aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Dalam konteks ini, kepercayaan bukanlah berasal pada perbuatan tetapi pada Allah. Ketulusan hati adalah bukti kepercayaan kepada Allah. Dalam perjanjian lama, kepercayaan juga dapat dilihat sebagai kepercayaan kepada Allah, seperti dalam Yohanes 8 ayat 45, "Kamu tidak percaya kepadaku," atau dalam Yohanes 5 ayat 24, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal." Dalam perjanjian lama, kepercayaan mempunyai istilah kognitif yang berarti bahwa kepercayaan memang mempunyai makna yang terkait dengan kebenaran Allah. Percaya menurut Yesus Kristus. Dalam pandangan Yesus Kristus, di mana kepercayaan berarti mempunyai keyakinan dan ketergantungan padanya sebagai juru selamat. Dalam pandangan Yesus, kepercayaan juga berarti memiliki akan kesetiaan. Kepercayaan juga memiliki akan komitmen serta ajaran-ajarannya. Sehingga dalam hal kepercayaan ini melibatkan akan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah yang mewujudkan dirinya sebagai manusia, dan bahwa Yesus telah menyelesaikan dosa-dosa manusia dengan kematiannya di atas kayu salib, dan juga memiliki akan keyakinan bahwa Ia akan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, dari ayat ini terdapat beberapa poin, yaitu pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, dan kasih. Yang pertama, pengetahuan merupakan pemahaman ataupun kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki fakta, konsep, prinsip, atau informasi lain yang diperoleh melalui pengalaman, belajar, atau observasi.
Dalam Alkitab, pengembangan pengetahuan dianggap penting seperti yang tercantum dalam Amsal 4 ayat 7 yang mengatakan bahwa hikmat adalah yang utama. Oleh sebab itu, perolehlah hikmat dan dengan segala kepintaranmu perolehlah pengertian. Namun di sisi lain pengertian diberikan bahwa pengetahuan tanpa cinta atau ketaatan terhadap Allah dapat menjadi sia-sia. 1 Korintus 8 ayat 1. Oleh karena itu, dalam pandangan Kristen penting untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menggunakan dengan bijaksana dalam kerangka ketaatan dan cinta kepada Tuhan. Kebajikan. Tentunya arti dari kebajikan ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam percaya kepada Yesus Kristus berarti kita memiliki kepercayaan sepenuhnya dengan hati dan mematuhi akan berbagai perintah-perintahnya. Dan ada beberapa hal yang mengenai kebajikan yang dapat memperkuat akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, kebajikan iman menuntut kita untuk dapat berusaha sekuat tenaga dalam mencari dan mengetahui apa yang Allah wahyukan. Sebab iman merupakan kepercayaan yang teguh akan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Karena itu, kebajikan iman mendorong kita agar terus berjalan tentang iman kita. Ketekunan kepada Yesus Kristus. Ada dua sudut pandang Kristiani yang berbeda mengenai ketekunan orang saleh. Yang pertama adalah sudut pandang Arminius yang menyatakan bahwa orang Kristen sejati dapat berpaling dari Allah dan tidak bertekun. Sudut pandang ini konsisten dengan konsep keselamatan bahwa setiap manusia mempunyai kehendak bebas. Ialah logis bahwa jika kehendak bebas manusia menentukan keselamatannya, maka mungkin orang itu memilih untuk menolak Allah dan kehilangan keselamatannya. Kasih, hukum yang dihayati dan dijalankan dengan kasih menghantar setiap orang beriman kepada pengalaman akan kasih Allah. Setiap kita tentu ingin mengalami apa yang dinamakan sukacita yang penuh. Lalu bagaimana kita memperjuangkan atau memperolehnya? Nah, Yesus dengan jelas memberikan jawaban, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sukacita yang sempurna hanya berasal dari perbuatan kasih seturut perintah Yesus. Ini kata percaya menurut Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai akan suatu kepercayaan yang begitu kuat kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus. Dan kepercayaan ini berawal dari pertobatan Rasul Paulus yang sebelumnya ia dikenal sebagai Saulus serta sebagai seorang penganiayaan Kristus. Juga setelah pertobatannya, Paulus menjadi salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh dan juga berjuang keras agar dapat menyebar akan Injil bagi orang yang bukan Yahudi. Terdapat beberapa ayat Alkitab yang menggambarkan akan kepercayaan menurut Paulus. Di antaranya yang pertama, karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, terdapat dalam Filipi 1 ayat 21. Yang kedua, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus, terdapat dalam Filipi 1 ayat 12-14. Yang ketiga, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Kepercayaan terdapat beberapa hal yang perlu diketahui menurut pandangan Alkitab. Yang pertama, percaya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, kepercayaan di mana mempunyai akan implikasi yang sangat besar bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini, pandangan Alkitab mengenai percaya berarti mempunyai iman dan keyakinan yang kuat dalam Tuhan dan firman-Nya. Maka, sebagai orang Kristen, kita harus percaya atas penyertaan Allah dalam kehidupan kita dan yakin bahwa Allah akan menjawab setiap permohonan kita. Yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang kedua, kepercayaan sebagai dasar dalam hidup. Tentunya kita sebagai orang Kristen, kepercayaan juga harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita harus mempercayai dan yakin bahwa Allah selalu ada bersama kita dalam setiap langkah hidup kita. Nah, dalam Mazmur 23 ayat 4 dinyatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sehingga sebagai orang percaya, kita harus terus mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Implikasi dari ketidakpercayaan. Implikasi dari ketidakpercayaan di mana juga memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, sebab ketidakpercayaan bisa memengaruhi kita kepada jalan yang salah dan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, di mana dapat kita lihat dalam kitab Ibrani 3 ayat 19 bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sehingga dalam hal ini ketidakpercayaan juga membuat kita meragukan akan kebenaran Tuhan dan merasa sendirian dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dan bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 31 menyatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus mempercayai bahwa Allah selalu bersama kita. Kaitan antara konsep percaya dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Berbicara mengenai kita percaya, tentunya memiliki akan keterkaitan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang mana kata percaya mempunyai akan peran yang begitu penting baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama, percaya seringkali dikaitkan dengan kepercayaan kepada Allah dan janji-janjinya, serta ketaatan kepada hukum-hukumnya. Contohnya, seperti Abraham yang dianggap sebagai bapak iman karena kepercayaan kepada Allah dan janji-janjinya, yang dianggap sebagai kebenaran, terdapat dalam Kejadian 15 ayat 6. Dan dalam perjanjian baru, percaya lebih diarahkan kepada kepercayaan dalam Yesus Kristus sebagai Mesias dan Putra Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Ini terlihat dalam ajaran-ajaran Yesus dan para rasul, di mana iman kepada Yesus menjadi pusat dari keselamatan dan kehidupan kekal yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi keduanya saling melengkapi dan menyatakan akan kasih Allah yang dinyatakan paling sempurna melalui Yesus Kristus. Dalam konteks perjanjian lama, percaya seringkali berkaitan dengan perjanjian Allah dengan umatnya, seperti perjanjian dengan Abraham, Musa, dan Daud. Sedangkan dalam perjanjian baru, percaya berkaitan dengan perjanjian yang dibuat melalui darah Yesus yang mencurahkan darahnya demi menghapuskan dosa dunia dan membuka jalan bagi umat manusia untuk memasuki hubungan yang baru dan hidup dengan Allah, terdapat dalam Ibrani 8 ayat 16 sampai 13. Secara keseluruhan, percaya dalam kedua perjanjian tersebut menekankan sebuah hubungan pribadi dan komitmen kepada Allah, tetapi dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan konteks perjanjian masing-masing. Konsep percaya menurut Injil Sinoptik. Di Injil Sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas memiliki sudut pandang yang sama dalam menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik. Para penulis mencatat apa yang mereka alami secara tepat dan kepercayaan mereka mengenai siapa Yesus itu sesuai dengan apa yang Yesus sendiri inginkan, agar para pembaca percaya mengenai dirinya. Mereka mencatat pengajaran Yesus, mujizatnya, dan kisah-kisahnya tentang dengan tujuan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Dalam Injil Sinoptik, Yesus tidak disebut sebagai anak Allah karena dia adalah Mesias, tetapi karena hubungannya yang unik dengan Allah sebagai anaknya. Sehingga Injil Sinoptik juga menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan gelar tersebut memiliki arti yang sangat tinggi bagi orang percaya. Dalam penyusunan kitab-kitab Injil Sinoptik terdapat penjelasan yang diterima secara umum bahwa Matius dan Lukas menggunakan dua dokumen sumber, yaitu Injil Markus dan satu dokumen hipotesis yang disebut, namun tidak ada bukti konkret untuk dokumen tersebut. Iman sebesar biji sesawi terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Nah, dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan tentang kekuatan iman kepada murid-muridnya, yang menyatakan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi, seseorang dapat memindahkan gunung. Ini menunjukkan pentingnya iman dalam mengatasi rintangan dan melakukan mujizat. Iman sebesar biji sesawi terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan tentang kekuatan iman kepada murid-muridnya.
yang menyatakan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi, seseorang dapat memindahkan gunung. Ini menunjukkan pentingnya iman dalam mengatasi rintangan dan melakukan mujizat. Pengampunan dan keselamatan melalui iman terdapat dalam Lukas 7 ayat 50. Dalam Injil Lukas terdapat kisah tentang seorang perempuan berdosa yang mencuci kaki Yesus dengan air mata dan mengeringkan dengan rambutnya sebagai tanda tobat dan iman yang dalam. Yesus kemudian mengatakan kepadanya bahwa imannya telah menyelamatkannya. Ini menunjukkan bagaimana iman dan perbuatan membawa pengampunan dan keselamatan. Kesimpulan, setelah kita melihat dan kita memahami akan konsep percaya dalam Perjanjian Baru, dapat disimpulkan bahwa percaya memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Yesus dan para rasul. Konsep percaya tidak hanya menjadi dasar diselamatkan, tetapi juga mengaruhi hubungan pribadi dengan Tuhan dan memiliki konsekuensi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami konsep percaya dalam konteks Perjanjian Baru, kita dapat lebih memahami bagaimana iman memengaruhi kehidupan Kristen secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang percaya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep percaya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Kristus.